warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nohan Panji Sinaroja dengan NIM 25112064088. Saya akan menjelaskan birokrasi Sosienti 5.0 adaptasi organisasi di era masyarakat digital. Materi yang saya akan bawakan yaitu yang pertama konsep dan landasan teori, yang kedua tokoh dan prinsip utama. Yang pertama, konsep dan landasan teori. Penelitian menggambarkan birokrasi modern sebagai evaluasi dari hierarki klasik ke jaringan kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Konsep ini selaras dengan Sosienti 5.0 Jepang yang memanfaatkan AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Birokrasi era ini tidak hanya efisien dalam pelayanan publik, tetapi juga responsif secara personal melalui teknologi. Mereka menggabungkan teori Weberian, rasionalitas hukum dengan transformasi digital sektor publik, menekankan digitalisasi sebagai pembangunan tata kelola berbasis data untuk keputusan analitik lintas sektor. Akhirnya, birokrasi digital harus mengintegrasikan efisiensi teknologi dengan empati manusia menjadi sistem yang cerdas dan berpusat pada masyarakat. Yang kedua, tokoh dan prinsip utama. Tokoh utama yang menjadi acuan teoritis dalam penelitian ini adalah Max Weber yang memperkenalkan konsep birokrasi rasional legal sebagai struktur paling efisien untuk mengatur organisasi besar, namun menilai bahwa struktur Weberian yang bersifat hierarki sudah tidak lagi memadai menghadapi kompleksitas era digital. Karena itu, mereka mengembangkan konsep birokrasi digital adaptif dengan inspirasi dari tokoh-tokoh transformasi digital seperti Markle tahun 2019. Prinsip-prinsip utama birokrasi di era Sosienti 5.0 yaitu 1. Integrasi antar instansi atau data interoperability. Kinerja pemerintah akan mengoptimal ketika seluruh lembaga terhubung dalam sistem digital terpadu. Data yang terpisah menimbulkan inefisien dan tumpang tindih. Kebijakan dalam birokrasi digital harus memungkinkan pertukaran data lintas sektor secara aman dan cepat. Yang kedua, orientasi manusia atau human-centric governance. Teknologi bukan pengganti manusia, tetapi alat untuk memperkuat pelayanan publik yang adil dan inklusif. Fokus utama bukan sekedar otomasi, empati kebijakan pemerintah memahami aspirasi masyarakat melalui analisis data sosial. Yang ketiga, agility dan inovasi. Birokrasi harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan digital. Organisasi publik perlu mengembangkan budaya inovatif, mendorong pembelajaran berkelanjutan, dan bereksperimen dengan model layanan baru tanpa takut gagal. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Transformasi digital memperkuat akuntabilitas publik karena setiap proses terekam secara otomatis. Masyarakat dapat mengakses data kinerja birokrasi sehingga memperkuat kepercayaan dan legitimasi pemerintah. Yang kelima, keamanan dan etika digital. Etika menjadi fondasi penting. Birokrasi digital harus menjamin privasi warga dan memastikan penggunaan AI tidak menimbulkan bias sosial. Perkenalkan, nama saya Auri Baby April Pradana dengan NIM 25112064092. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan praktik di Indonesia beserta kelemahan dan kekurangan dan relevansinya. Implementasi dan praktik di Indonesia. Pertama, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Merupakan implementasi nyata prinsip integrasi dan efisiensi digital yang berfokus pada interoperabilitas sistem antar instansi. SPBE mempermudah koordinasi lintas lembaga dan mempercepat pelayanan publik. Kedua, Satu Data Indonesia atau SDI. Kebijakan ini secara langsung mencerminkan prinsip data interoperability dengan tujuan mengintegrasikan data nasional
agar kebijakan publik lebih sinkron dan berbasis bukti. Dan yang ketiga, Smart City Initiative. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi digital untuk manajemen kota, pelayanan kesehatan, kebersihan, dan transportasi berbasis AI. Model ini memperlihatkan penerapan nyata konsep network birokrasi di mana keputusan pemerintah dibuat berdasarkan data real-time. Kelebihan, kelemahan, dan relevansi. Kelebihannya, birokrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Proses pengambilan keputusan berbasis data memperkecil potensi kesalahan kebijakan, serta meningkatkan partisipasi publik karena informasi lebih terbuka. Sedangkan kelemahannya terletak pada resistensi internal dan disparitas digital antar lembaga. Dan masih banyak aparatur yang belum memiliki literasi digital yang memadai, serta sistem yang belum terintegrasi sempurna antar instansi. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai digital birokrasi trap. Birokrasi yang tampak modern di permukaan tetapi tetap tidak efisien di dalam. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini juga nyata. Implementasi SPBE masih terhambat oleh ego, sektoral, dan kurangnya interoperabilitas. Meskipun begitu, model yang diajukan tetap sangat relevan karena menekankan pentingnya kolaborasi, budaya digital, dan orientasi manusia sebagai inti birokrasi modern. Perkenalkan, nama saya Sela Rizkyaula Febrianti dengan NIM 25111640096. Rekomendasi dari arah pengembangan mengacu pada jurnal penelitian 2024 dan relevansinya di Indonesia, era birokrasi society mengacu pada beberapa strategi utama. Yang pertama adalah digital leadership. Pemimpin birokrasi harus menjadi agen perubahan digital champions yang mampu mendorong inovasi dan mengubah pola pikir aparatur dari administratif ke kolaboratif. Yang kedua, capacity building ASN. Peningkatan kompetensi digital dan data-driven decision making harus menjadi prioritas. ASN perlu memahami penggunaan big data, analisis kebijakan berbasis AI, dan desain layanan publik digital. Yang ketiga, co-creation governance. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta dalam merancang kebijakan publik. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga mempercepat inovasi sosial. Yang keempat, evaluasi berbasis data. Pengambilan keputusan birokrasi perlu berbasis data real-time, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Dan yang terakhir, etika digital dan tata kelola AI. Teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab. Pemerintah perlu memastikan algoritma yang digunakan dalam pelayanan publik tidak diskriminatif dan menjaga privasi warga negara. Studi kasus kontekstual di Indonesia. Contoh konkret dari implementasi teori ini dapat kita temui pada Surabaya Smart City. Surabaya Smart City menerapkan di mana data transportasi, sampah, dan layanan sosial diintegrasikan untuk menciptakan kebijakan berbasis AI yang adaptif. Sistem ini memungkinkan pemerintah kota menyesuaikan kebijakan real-time sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, tanpa integrasi sistem nasional, setiap kota beresiko menciptakan sistem digital yang terisolasi, digital islands. Karena itu, penting adanya koordinasi lintas kementerian dan daerah agar model birokrasi digital benar-benar membentuk jaringan pemerintahan terpadu.